kita akan membahas salah satu emiten di sektor perindustrian yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia. PT Satu Visi Putra Tbk atau dengan kode emiten Visi yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Februari 2024. Nah, bisa dilihat nanti di samping saya nih, kapan saja sih tanggal-tanggal efektif dan berapa jumlah saham yang ditawarkan. Ya, kalau kita lihat di sini harga penawarannya berkisar di Rp110 hingga Rp120 per lembar saham. Untuk total persenan sahamnya sekitar 20% dengan saham yang ditawarkan sebanyak 6,15 juta lot. Dan di sini untuk penawaran umumnya akan berkisar pada tanggal 21 hingga 27 Februari. Kemudian untuk penjatahan efeknya akan jatuh pada tanggal 27 Februari. Dan distribusi sahamnya esok harinya di tanggal 28 Februari dan akan listing di bursa pada tanggal 29 Februari 2024. Untuk dana IPO yang diraih dari total penawaran Rp110 hingga Rp120 per lembar saham, dananya berkisar sekitar Rp67,65 miliar hingga Rp73,8 miliar. Untuk market cap-nya setara dengan Rp338,25 miliar hingga Rp369 miliar. Dan di sini untuk penjamin emisinya ada Surya Fajar Sekuritas dan di mana perseroan masuk dalam papan pengembangan. Dan selanjutnya kita bisa melihat untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari Visi. Ya, kalau kita lihat di sini dibagi menjadi dua dan sekitar 3,49% akan digunakan untuk pembelian armada nih, yaitu berupa 1 unit mobil Hino atau Ranger, kemudian juga ada 3 unit mobil Hino atau Dutro, yang dimana akan dilakukan kepada pihak ketiga dan direncanakan nantinya akan dilakukan pada kuartal 2 tahun 2024. Kemudian sisanya nantinya akan digunakan perseroan untuk modal kerja, yaitu untuk pembelian barang dagang berupa seperti banner, karena mau ingat kalau perseroan ini memang untuk dari sektor bannernya sendiri merupakan kontribusi terbesar dari perseroan. Dan selanjutnya kita bisa melihat bisnis dari Visi. Ya, kalau kita lihat di sini untuk kegiatan usaha dari perseroan adalah berada di bidang perdagangan besar untuk bahan advertising dan juga printing seperti banner, kemudian juga ada display, tinta dan juga PVC board. Kemudian kalau kita lihat secara alur bisnisnya, jadi pertama di sini untuk perseroan membutuhkan bahan baku atau plain yang berasal diimpor dari Cina, kemudian baru akan dikirim kepada perseroan atau Sapitra di trading company-nya dan didistribusikan lalu menjadi digital printing. Dan di sini untuk warehouse dari perseroan ada sekitar 11 gudang atau 11 warehouse yang dimana lokasinya ada di Bekasi dan juga di Surabaya. Dan selanjutnya kita bisa melihat kinerja keuangan dari perseroan. Ya, kalau kita lihat dari laporan keuangannya per 31 Agustus 2023, di sini ada peningkatan laba atau laba tahun berjalannya. Kalau kita bisa lihat labanya ini meningkat sekitar 102,05% di sini dari 10,091 miliar menjadi 20,4 miliar rupiah. Jadi memang kontribusi dari laba bersih adalah berasal dari peningkatan penjualan sekitar 23%, yaitu dari 208,8 miliar menjadi 256,2 miliar rupiah. Dan di sini kalau kita lihat untuk peningkatan dari penjualan juga ada efisiensi dari beban pokok penjualannya, sehingga kalau kita lihat marginnya per 31 Agustus itu meningkat menjadi 16,67% dari 31 Agustus 2022 itu sekitar 14,02% saja. Tapi kalau kita lihat secara rinci di sini, di mana dia juga ada peningkatan beban penjualan dari 4,3 miliar menjadi 6,9 miliar rupiah. Dan juga ada kenaikan dari beban umum dan administrasi dari 6,1 miliar menjadi 8,83 miliar rupiah. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat hutang dari perseroan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada kenaikan hutang yang signifikan sekitar 73,10%. Jadi kalau kita lihat di sini kenaikan hutangnya dikontribusikan dari hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang. Hutang jangka pendeknya kalau kita lihat meningkat dari 71,2 miliar per akhir 2022 menjadi 123,109 miliar rupiah. Dan juga untuk
total dari hutang jangka panjangnya meningkat dari 161,2 juta menjadi 399 juta rupiah. Jadi kalau kita lihat secara rinci di dalam laporan keuangannya, di mana untuk hutang jangka pendek itu kenaikannya berasal dari hutang bank, kemudian ada hutang dari usaha pihak ketiga, dan juga ada dari hutang sewa bank. Untuk di jangka panjangnya, di sini peningkatannya berasal dari hutang estimasi atas imbalan kerja. Dan selanjutnya kita bisa melihat rasio keuangan dari perseroan. Ya, kalau kita bisa lihat di sini untuk rasio dari perseroan di mana tadi harga yang ditawarkan sekitar 110 hingga 120 rupiah per lembar saham. Tapi kalau kita hitung untuk harga kewajarannya hanya berkisar 56 hingga 58 rupiah saja nih. Atau kalau kita menjadikan price book value-nya di 1,9 hingga di 2,05 atau 2 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga penawarannya. Namun untuk secara sektoral atau price earning ratio-nya berada di sekitar 11 hingga 12. Untuk dari segmen di industri advertising, PR-nya memang berada di sekitar 12 sehingga ini masih berada di rata-rata industrinya. Dan kalau kita lihat secara marginnya cukup baik, mencatatkan margin di 16,67%. Kalau kita bergeser ke net profit marginnya, di sini juga dalam industrinya tidak terlalu cukup buruk di 7,96%. Lalu kalau kita bergeser ke return on equity-nya sendiri juga cukup baik di 19,16%. Sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersih sudah cukup baik. Dan di sini juga return on asetnya sendiri juga berada di angka yang cukup baik di 8,87% atau dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga sudah cukup efisien. Namun kalau kita bergeser ke debt equity rasionya, sayang sekali di sini agak cukup buruk karena berada di atas 100% di 116,06%. 0,4% yang menandakan bahwa total hutangnya ini jauh lebih besar dibandingkan total modalnya. Sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modal kurang efisien. Tapi kalau kita melihat secara likuiditasnya atau current rasionya berkisar di 147,20%. Angka ini cukup baik karena memiliki likuiditas yang cukup besar sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancar cukup baik. Dan selanjutnya kita bisa melihat prospek bisnis dari perseroan. Ya, kalau kita bisa lihat di samping saya ini adalah pergerakan dari mata uang Cina terhadap rupiah. Jadi kalau kita lihat memang di mana kontribusi penjualan ataupun juga dari bahan baku yang dijual dari perseroan adalah berasal dari impor. Sehingga ketika nanti yuan Cinanya ini menguat kemudian rupiah melemah begitu juga terhadap dolar. Karena untuk transaksinya ini menggunakan yuan dan juga dolar US. Jadi ketika dolar US dan juga yuan China ini meningkat, nah otomatis ini dapat menggerus margin dari perseroan. Kita bisa melihat di slide selanjutnya. Ya, ini terhadap dolar AS ya, di mana memang untuk bahan baku dari perseroan ini masih impor di China dan transaksinya menggunakan dolar US dan juga yuan Cina. Jadi ketika yuan Cina dan juga dolar AS ini menguat dan membuat rupiah ini melemah, hal ini tentunya akan menggerus margin dan juga laba perseroan karena nantinya akan ada selisih kurs dari pembelian. Dan kita juga bisa melihat di slide selanjutnya. Ya, jadi di samping saya ini ada harga PVC dan juga harga minyak mentah dunia atau WTI atau crude. Jadi kalau kita bisa lihat memang di sini ada kenaikan. Jadi yang kuning ini adalah harga minyaknya WTI per barel dan yang merah ini adalah harga PVC-nya. Jadi memang seimbang kenaikannya. Jadi kalau kita lihat memang kontribusi 50% konstruksi di dunia ini berasal penggunaannya menggunakan PVC. Jadi sehingga permintaan PVC ini masih cukup meningkat sehingga harganya juga cukup meningkat. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat flex banner market. Ya, kalau kita lihat di sini ada dari chart flex banner marketnya yaitu menurut data ProfShare Market Research. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada peningkatan dan juga forecast hingga tahun 2024 dan juga tahun 2025. Jadi kalau kita melihat di mana untuk pasar spanduk flexi global atau flex banner market sendiri akan mencapai sekitar 10.057,95 di tahun 2025 atau CAGR-nya ini meningkat sekitar 5,6% antara tahun 2019 hingga tahun 2025.
17 ya kalau kita flashback ke belakang. Jadi kalau kita lihat memang faktor utamanya untuk flex banner ini permintaannya masih cukup baik sehingga memang bisa mendorong perseroan atas penjualannya terhadap spanduk atau flex banner di market. Nah, kira-kira untuk IPO VC ini layak dikoleksi atau tidak ya? Ya dimana kalau kita lihat memang prospek bisnisnya cukup baik, tapi sayangnya hutangnya ini meningkat sekitar 73%. Tapi diharapkannya peningkatan hutang ini bisa memadai atau bisa digunakan untuk meningkatkan omset dari perseroan. Kemudian kalau kita lihat di mana untuk pembelian bahan baku dari perseroan ini masih dominan import di Cina dan transaksinya menggunakan rupiah terhadap dolar US dan juga rupiah terhadap yuan China. Jadi ketika nanti dolar US dan juga yuan China ini meningkat, di mana untuk harga mata uangnya ini tentunya akan menggerus laba dan juga margin dari perseroan. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk para calon investor apakah akan mengambil IPO VC atau tidak di masa mata uang ini terus meningkat di akhir-akhir pekan ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.